Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami akan mengikuti seri pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami agar kami dapat memahaminya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 14 Maret 2024 berjudul Tak Tergoyahkan Seperti Gunung Sion. Saudara, bacalah Mazmur 125 ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Kedua, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimanakah orang percaya kepada Tuhan digambarkan di sini? Mereka yang percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan Gunung Sion, lambang ketabahan dan kekuatan. Pemandangan menakjubkan penggunungan yang mengelilingi kota Yerusalem mengilhami pemazmur untuk mengakui kepastian perlindungan ilahi. Mazmur 5 ayat yang ke-12, Mazmur 32 ayat 7 dan 10. Tidak seperti gunung-gunung yang dikuasai oleh orang-orang jahat yang dicampakkan ke dalam laut. Mazmur 46 ayat 3. Daya tahan yang mengesankan dari gunung tempat Yerusalem dibangun membangkitkan kepercayaan yang mendalam. Keyakinan akan perlindungan Allah menjadi semakin kuat di tengah-tengah kenyataan pahit, di mana kejahatan tampaknya begitu sering terjadi. Namun, bahkan di tengah-tengah kejahatan itu, umat Allah dapat memiliki pengharapan. Bacalah Mazmur 125 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat yang ketiga, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Keempat, lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Kelima, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Bagaimanakah orang benar dicobai? Apakah pelajarannya bagi kita? Anak-anak Allah dapat patah semangat karena keberhasilan orang jahat dan mungkin tergoda untuk mengikuti jalan mereka. Kitab Mazmur 73 ayat 2 sampai 13, Kitab Mazmur 94 ayat 3, kestabilan Gunung Sion yang paling tinggi tidak dapat mengamankan mereka yang meninggalkan Tuhan. Orang-orang masih diberi kebebasan untuk mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Mazmur 125 ayat 3, dan menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Mazmur 125 ayat 5. Tuhan itu adil dan akan menghakimi orang-orang yang tetap memberontak, bersama dengan para pendosa lain yang tidak bertobat. Inilah seruan bagi umat Allah untuk tetap tak tergoyahkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti Gunung Sion adalah tempat perlindungan mereka yang tak tergoyahkan. Artinya, meski kita tidak mengerti banyak hal, kita masih bisa percaya kepada kebaikan Tuhan. Masuknya dosa ke dalam dunia, penjelmaan Kristus, kelahiran kembali, kebangkitan,
dan banyak pokok-pokok lain dalam Alkitab adalah misteri yang terlalu dalam untuk dimengerti oleh pikiran manusia untuk dipahami seutuhnya. Tetapi kita tidak memiliki alasan untuk meragukan firman Allah hanya karena kita tidak dapat memahami misteri pemeliharaannya. Di mana-mana terdapat keajaiban yang tidak kita pahami. Haruskah kita kaget menemukan bahwa di dalam dunia rohani juga ada misteri yang tidak dapat kita pahami? Kesulitan hanya terletak pada kelemahan dan keterbatasan pikiran manusia. Allah telah memberikan kepada kita bukti yang cukup di dalam kitab suci mengenai sifat ilahi mereka, dan kita tidak perlu meragukan firman-Nya hanya karena kita tidak dapat memahami secara misteri pemeliharaannya. Ellen White, Langkah kepada Kristus, halaman 183-184. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tak tergoyahkan seperti Gunung Sion, iman-iman orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Ya Bapa di sorga, biarlah hati kami selalu Engkau perbarui. Biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami, agar iman kami tidak tergoyahkan oleh permasalahan-permasalahan dunia. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran ini. Karena hanya di dalam nama Yesus kami telah mengerti akan pelajaran ini. Amin.